Pada kuliah hari ini, kita akan latihan melihat beberapa eksperimen, kemudian kita olah datanya, dan menganalisis data hasil pengolahannya. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan desain faktorial, khususnya desain faktorial 2/3 dalam eksperimen. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengolah data eksperimen, menentukan variabel input yang paling berpengaruh pada variabel output, dan terakhir, mampu menganalisis data eksperimen. Kamu semua masih ingat eksperimen tentang catalytic converter kan? Ya, betul. Catalytic converter adalah alat yang terpasang pada kendaraan bermotor untuk memonitor gas buang. Alat itu biasanya dipasang sebelum header knalpot. Kalau kamu perhatikan skema eksperimen yang ada di slide ini, gas buang dari engine dilewatkan exhaust manifold menuju catalytic converter, kemudian baru mengalir melalui header knalpot. Pada eksperimen tentang catalytic converter, ada 3 variabel input yang diuji, yaitu tebal pelat, jumlah pelat, dan jarak antar lubang. Masing-masing variabel input itu sendiri memiliki 2 level, yang nilainya dapat dilihat di dalam slide ini. Variabel tebal pelat terdiri dari level 1 mm dan 1,5 mm. Variabel jumlah pelat terdiri dari level 8 pelat dan 12 pelat. Sementara itu, jarak antar lubang terdiri dari jarak 3 mm dan 5 mm. Setelah menentukan variabel input dan level, selanjutnya menyusun konfigurasi eksperimen seperti terlihat pada tabel berikut ini. Perhatikan kembali bagaimana cara menyusun konfigurasi 3 variabel input itu. Dengan metode desain faktorial 2/3, maka akan ada 8 konfigurasi eksperimen. Perhatikan kembali, setiap konfigurasi memiliki pasangan level berbeda-beda. Tidak ada variabel dan level yang sama di setiap konfigurasi. Semuanya berbeda. Saya berharap kamu semua sudah sangat paham bagaimana menyusun konfigurasi itu. Kemudian, variabel output diletakkan di kolom sebelah kanan. Sebagai variabel output dalam eksperimen ini adalah komposisi gas buang yang terdiri dari 4 jenis gas buang. Pengukuran gas buang menggunakan alat gas analyzer yang dilakukan sekali dalam setiap menit. Pencatatan pertama di menit ke-33, kemudian menit 34, 35, dan terakhir di menit 36. Setelah melakukan eksperimen, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Komposisi gas buang yang diukur adalah gas CO, gas CO2, gas HC, dan gas O2. Eksperimen yang telah dilakukan itu mengukur 4 jenis gas selama 4 menit. Data yang ada di slide ini adalah data pengukuran di menit 33 dan 34. Data sisanya akan ditampilkan di slide berikutnya. Data yang ditampilkan berikut ini adalah data pengukuran pada menit ke-35 dan 36. Langkah selanjutnya yaitu
mengolah data hasil eksperimen, di mana data yang diolah nanti ditujukan untuk menghitung nilai output rata-rata, kemudian menghitung pengaruh parameter utama atau main effect, dan menghitung pengaruh parameter interaksi atau interaction effect. Dari eksperimen yang telah dilakukan selama 4 menit, yaitu mengukur 4 jenis gas buang, kemudian rata-rata gas buang CO, CO2, HC, dan O2 ditampilkan pada slide ini. Gas buang rata-rata itu dihitung dari hasil pengukuran pada menit 33, 34, 35, dan 36 untuk masing-masing gas buang. Perhatikan penulisan gas buang menggunakan 2 angka di belakang koma. Saya ingatkan kembali bahwa komposisi gas buang adalah merupakan variabel output. Selanjutnya, data pengukuran gas CO diolah lebih lanjut dan menghasilkan data seperti berikut ini. Rata-rata gas CO terukur adalah 0,283%. Nilai ini adalah rata-rata dari hasil pengukuran pada 8 konfigurasi eksperimen. Kemudian, pengaruh dari variabel tebal pelat terhadap gas CO adalah sebagai berikut. Apabila tebal pelat dibuat lebih tebal dari 1 mm menjadi 1,5 mm, maka gas CO terukur naik sebesar 0,015%. Sedangkan apabila tebal pelat dipertipis dari 1,5 mm menjadi 1 mm, maka akan menurunkan gas CO terukur sebesar 0,015%. Kemudian pengaruh dari variabel jumlah pelat terhadap gas CO dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila jumlah pelat ditambah dari 8 pelat menjadi 12 pelat, maka akan menaikkan gas CO sebesar 0,05%. Dan sebaliknya, jika jumlah pelat dikurangi dari 12 pelat menjadi 8 pelat, maka akan menurunkan gas CO terukur sebesar 0,05%. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh jarak antar lubang terhadap gas CO terukur yang dapat dianalisis sebagai berikut. Apabila jarak antar lubang diperkecil dari 5 mm menjadi 3 mm, maka dapat menaikkan gas CO sebesar 0,015%. Dan sebaliknya, jika jarak antar lubang diperbesar dari 3 mm menjadi 5 mm, akan menurunkan gas CO sebesar 0,015%. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa variabel input yang paling berpengaruh terhadap gas CO adalah tebal pelat dan jarak antar lubang. Yang keduanya dapat menaikkan atau menurunkan gas CO sebesar 0,015%. Sekarang saatnya kamu semua menghitung pengaruh dari variabel input terhadap gas buang yang lain, yaitu gas CO2, gas HC, dan gas O2. Masing-masing harus dihitung terpisah, seperti yang sudah saya lakukan terhadap gas CO. Sekarang perhatikan contoh eksperimen berikutnya, yaitu sebuah eksperimen yang telah dilakukan oleh saudara Ivan Rahmadi. Dalam eksperimen itu, saudara Ivan ingin menaikkan sifat keras dari sproket non-ori agar sama dengan sproket orisinil.
Untuk menaikkan kekerasan sproket itu, Ivan memberikan proses karburasi pada sproket non-ori. Kemudian setelahnya diuji keras. Hasil uji keras sproket non-ori dibandingkan dengan sproket ori. Dalam eksperimen karburasi, Ivan menentukan variabel output-nya adalah nilai kekerasan. Kemudian sebagai variabel input, Ivan menentukan jenis arang, ukuran arang, dan durasi karburasi. Pada masing-masing variabel input tadi, ditetapkan dua level, yaitu pada variabel jenis arang dibagi menjadi arang batok kelapa dan arang kayu albasia. Kemudian pada variabel input ukuran arang dibagi menjadi ukuran 5 mm dan 10 mm. Sementara itu pada variabel durasi karburasi dibagi menjadi durasi 150 menit dan 200 menit. Setelah itu, sproket non-ori dipotong menjadi 8 bagian. Yang 4 potong pertama dimasukkan ke dalam kotak pertama, kemudian direndam di dalam arang berbeda dan kehalusan berbeda. Kotak kedua berisi 4 potong sproket berikutnya. Kedua kotak itu membedakan durasi karburasi. Kotak 1 dipanaskan di dalam tungku dengan durasi 150 menit, dan kotak lainnya dipanaskan selama 200 menit. Setelah potongan sproket non-ori dipanaskan di dalam tungku selama durasi 150 menit dan 200 menit, kemudian dikeluarkan dari kotak dan potongan sproket itu dicelup ke dalam air atau di-quench. Setelah mendingin, spesimen sproket diuji keras menggunakan alat uji keras Rockwell. Hasil uji keras ini adalah variabel output yang diinginkan di dalam eksperimen. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 3 variabel input yaitu jenis arang, ukuran arang, dan durasi pemanasan. Masing-masing variabel input tadi memiliki 2 level, yaitu variabel input jenis arang terdiri dari arang batok kelapa dan arang kayu albasia. Variabel input durasi pemanasan terdiri dari 150 menit dan 200 menit. Sedangkan variabel input ukuran arang dibagi menjadi ukuran 1-5 mm dan 5-10 mm. Dengan 3 variabel input dan 2 level tersebut, maka konfigurasi eksperimen dapat disusun seperti terlihat pada tabel. Perhatikan bagaimana menuliskan level untuk jenis arang, durasi pemanasan, dan ukuran arang. Kalau kamu salah dalam menuliskan level, maka konfigurasinya juga pasti salah. Sebagai variabel output dalam eksperimen ini yaitu nilai kekerasan yang diukur sebanyak 3 titik pada tiap spesimen. Berikut ini adalah data hasil eksperimen yang diperoleh. Perhatikan bahwa pengukuran kekerasan telah dilakukan pada 3 titik pada masing-masing spesimen. Sebagai contoh, pada spesimen ke-1, yaitu pada eksperimen ke-1, nilai kekerasan yang didapat adalah 67, 65, dan 66,5. Kamu bisa melihat hasil eksperimen lainnya pada tabel. Dari setiap konfigurasi eksperimen, kita rata-ratakan nilai kekerasannya. Perhatikan di setiap konfigurasi terdapat nilai kekerasan rata-rata. Kemudian nilai rata-rata itu dirata-ratakan kembali untuk seluruh konfigurasi dan
diperoleh nilai kekerasan keseluruhan adalah 44,77 HRC. Setelah saya melakukan pengolahan data dari data eksperimen yang diperoleh, saya mendapatkan angka-angka hasil pengolahan seperti yang ada di slide ini. Silakan kamu mencoba menghitung, kemudian membandingkan dengan apa yang saya peroleh. Selanjutnya, kamu mencoba menyusun analisis bagaimana pengaruh dari variabel jenis arang, durasi pemanasan, ukuran arang, kemudian variabel interaksi terhadap nilai kekerasan yang diperoleh.